Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Safa Arub. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem informasi keuangan. Apa itu sistem informasi keuangan? Yuk simak pembahasan berikut ini. Sistem informasi keuangan merupakan suatu subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Berikut merupakan model sistem informasi keuangan. Sumber internalnya ada sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal. Untuk sumber eksternalnya subsistem intelijen keuangan. Untuk pemakainya ada subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Sistem informasi keuangan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, yaitu menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua ada sistem informasi anggaran, menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Subsistem informasi akuntansi. Pertama, pemrosesan pesanan penjualan, merupakan subsistem yang menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan. Kedua, pemrosesan persediaan, yaitu subsistem yang menangani perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Yang ketiga, buku besar atau general ledger, merupakan subsistem yang mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Yang terakhir, piutang dagang, merupakan subsistem yang mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur, pernyataan pelanggan bulanan, serta laporan manajemen kredit. Sistem informasi anggaran. Proses pembuatan anggaran. Yang pertama, pendekatan dari atas ke bawah, yang merupakan eksekutif yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas. Proses penganggaran dimulai pada tingkat organisasi terendah. Yang terakhir, pendekatan partisipasi, merupakan pihak yang akan menerima dana ikut berpartisipasi dalam meningkatkan tingkat dana. Output sistem informasi. Yang pertama, subsistem peramalan, merupakan subsistem yang memprediksi dan memberikan proyeksi terhadap kondisi keuangan di masa yang akan datang, memberikan gambaran dalam penyusunan perencanaan strategis perusahaan. Yang kedua, subsistem manajemen dana, merupakan berhubungan dengan pengaturan arus kas perusahaan. Yang terakhir, subsistem pengendalian keuangan, yaitu sistem pengendalian yang mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan keuangan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Subsistem peramalan, fungsinya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Fakta dasar: pertama, proyeksi dari masa lalu. Kedua, keputusan semi terstruktur. Ketiga, tidak ada peramalan yang sempurna. Jenis peramalan. Yang pertama ada peramalan jangka panjang, yang kedua peramalan jangka pendek. Metode peramalan kuantitatif, melibatkan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Yang kedua, non-kuantitatif, yaitu tidak melibatkan perhitungan dengan angka namun berdasarkan pada pandangan penafsiran yang subjektif. Contohnya teknik konsensus panel, metode Delphi, rapat elektronik. Subsistem manajemen dana, fungsi untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan risiko yang kecil. Tujuan: memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Subsistem pengendalian, fungsinya untuk dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan.
Auditor, orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor ada dua, yaitu auditor eksternal yang bekerja untuk kantor akuntansi atau pabrik, yang kedua auditor internal, auditor yang dimiliki oleh perusahaan. Auditor internal, sifat pekerjaannya objektivitas, independen, pengetahuan dan keahlian, merupakan pendidikan, kemampuan khusus, pengalaman. Jenis-jenis audit internal dibagi berdasarkan posisi audit. Yang pertama ada audit keuangan, kedua audit operasional, yang ketiga audit kesesuaian, yang terakhir rancangan sistem pengendalian internal. Sifat sistem informasi keuangan, relevan dan materialistis, formal dan substansi, tingkat kepercayaan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih.